Bentar. Oke, thank you untuk kesetiaan Anda dan kesabaran Anda untuk menunggu ya. Tadi koneksi tiba-tiba terputus. Nah, teman-teman, jadi tadi itu teman-teman kita yang closing 1 case, sekarang saya akan bacakan yang closing 2 case ya. Nah, yang closing 2 case cukup banyak teman-teman di sini ya. Ada Virena Ningtyas 31 juta. Kemudian Shirley Haryanto 22.900.000, Lim Boni 20 juta, Retno 16.400.000, Nancy 14 juta ya. Kemudian ada Dekrita Hariwibawa 13 juta, kemudian ada Maria Delaudes 11.500.000, kemudian ada Agnes Novita 10 juta, Nunung Fitriani 9.300.000, Masula 9 juta ya. Nah, kemudian ada Karima. Nah, ini yang closing 3 case ke atas teman-teman ya. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada Karima 6 case 42.500.000. Kemudian ada Citra Puspita 5 case 25.700.000, Heri Sanjoyo 4 case 28 juta, Nining 3 case 17.500.000, Wideria 3 case 17.100.000 ya. Luar biasa ini teman-teman kita betul-betul bisa closing banyak nih minggu lalu ya. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita ingin tahu bagaimana sih mereka ini bisa closing ya. Oleh sebab itu saya persilakan salah satu teman kita yaitu Bu Shirley Haryanto mungkin bisa closing bagaimana nih proses closingnya, apakah perlu tatap muka atau hanya via online aja atau bagaimana? Mungkin waktu dan tempat saya persilakan, silakan mic-nya bisa di-unmute. Ya. Selamat pagi teman-teman. Halo, udah dengar ya? Ya, pagi ya. Pagi. Ya, pada pagi ini ya, pagi ini saya mau sharing yang tentang itu aja, yang punyanya Simon itu ya. Nah, kebetulan Simon itu agent baru saya, ya toh, dia tuh kapan hari sempat telepon. Oh, ini mama mertuanya mau ikut. Nah, pada waktu itu kan kita sudah work from home. Jadi pada saat itu saya buatkan dulu, jadi sudah saya minta datanya semua, saya buatkan untuk quotation-nya, lalu saya kirim email dan saya screenshot dan saya kirim ke WA-nya. Sesudah saya kirim, beserta dengan tabel-tabelnya semua lengkap, sesudah saya kirim, saya telepon ke Simonnya, apakah sudah terima konfirmasi, dan saya tanya, nanti kira-kira jam berapa saya bisa telepon, apakah waktu itu nggak salah jam 3, saya tanya jam berapa saya bisa telepon enaknya ya, jam 5 atau jam 7 gitu. Lah, lalu sama orangnya tuh dikasih tahu, oh mendingan jam 7 malam aja sesudah makan malam. Nah, sesudah jam 7 saya telepon, saya rencananya akan mau pakai video call supaya lebih enak ya untuk menjelaskan, tapi ternyata signalnya di sana tidak memungkinkan, jadi saya menerangkan lewat telepon. Nah, jadi waktu lewat telepon saya jelaskan semua, tabel-tabelnya juga saya jelaskan satu persatu, yang di PPH Plus itu semuanya termasuk yang daftar penyakit dan juga masa tunggu dan lain sebagainya, dan juga ada manfaat lebih dari Prudential tentang COVID ini, saya sampaikan semua, dan prosesnya mudah teman-teman. Sudah itu mereka pun juga mengambil keputusan untuk closing. Lalu yang 2 case itu saya ada lagi satu ini dari nasabah lama. Nasabah lama saya ini saya akan bilang ke nasabah saya untuk bukakan untuk orang tuanya. Nah, pada saat itu saya juga buatkan sama, quotation-nya juga saya email, saya screenshot, lalu saya kirim ke WA-nya, lalu sesudah saya kirim, saya telepon, saya jelaskan, dan waktu itu memang orangnya minta waktu malam untuk dijelaskan. Jadi saya jam 7 itu saya telepon lagi untuk menjelaskan.
dan akhirnya yang satu case lagi itu closing untuk orang tuanya nasabah saya. Sudah. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sama Bu Shirley ya. Silakan. Langsung aja di-unmute, langsung tanya aja mic-nya. Silakan tanya teman-teman, enggak apa-apa. Nah, ya kita mau selama ini kan mungkin penasaran kan, benar nggak sih kalau nggak tatap muka itu bisa closing? Nah, ternyata nih ada teman kita yang bisa closing nih. Jadi kita mestinya bertanya ya sama Bu Shirley yang betul-betul closing ini caranya gimana ya. Oke, mungkin ada yang kurang jelas dari sharingnya Bu Shirley. Ada? Oh, ini ada yang tanya ini kayaknya di chat ya. Untuk tanda tangannya pakai apa? Nah, mungkin bisa dibantu. Untuk tanda tangannya pakai TeamViewer. Oh, pakai TeamViewer. Oke, Ya. jadi ada aplikasi teman-teman TeamViewer ya. Jadi TeamViewer itu sebetulnya mirroring aplikasi kita, tampilan yang di HP kita itu bisa diakses sama klien kita yang di sana, seperti itu ya. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa tanya sama leader masing-masing bagaimana sih menggunakan aplikasi TeamViewer ya, seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi? Bu Shirley, itu mertuanya Simon itu usia berapa? Apakah perlu medical? Ya, mertuanya Simon itu usianya sudah 60. Jadi kebetulan juga kita kan ada promo campaign. Nah, itu di usia 60 semestinya kan ada medical, tapi kita ada promo campaign dan teman-teman kita manfaatkan ya promo ini. Nah, saya juga kasih tahu ini juga ada promo tanpa medical check up gitu. Jadi mertuanya ini ikut tanpa medical check up. Oke. Oke. Good. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Jadi mungkin kalau tips dari saya buat teman-teman semuanya, mungkin hal ini masih baru ya buat kita semua, termasuk saya juga waktu itu juga masih baru. Awalnya saya juga bingung gimana nih cara menjelaskan. Nah, masalahnya kan setiap nasabah kita belum tentu mau kalau kita ajak ikut Zoom atau video call. Tapi yang penting kalian coba aja gitu loh. Jadi di saat kalian ada prospekan yang mau tanya ini itu, kalian nggak usah banyak berpikir ini nanti gimana. Yang penting kalian lakukan aja gitu loh. Jadi terus nanti apa itu urusan yang kedua. Pokoknya kalian lakukan gitu. Pasti ada banyak jalan kok. Kalian pasti bisa. Oke, jadi kesimpulannya yang penting diniati dulu dan mulai melangkah ya. Nanti sambil jalan sambil belajar. Intinya begitu ya Bu Shirley ya. Oke, C. Bu Shirley mau nanya. Oke, Ya. silakan. Aku udah coba pakai aplikasi TeamViewer. Tak coba ke handphone suami itu, tapi waktu dia mau tanda tangan itu nggak muncul di HP saya. Gimana ya caranya? Oh, nah Jadi waktu itu HP saya pakai yang quick support ya. Yang HP klien kan yang ini remote ya. TeamViewer for remote control. Nah itu untuk tanda tangannya tuh waktu dicoba nggak bisa muncul di HP saya. kebetulan pas waktu itu langsung bisa, jadi saya langsung tunjukkan tanda tangan di sini dan orangnya tanda tangan. Oke. Mungkin signal, mungkin media. Mungkin saya tengahnya aja dulu. Nanti untuk masalah TeamViewer nanti teknisnya pakainya bisanya bagaimana nih mungkin bisa jabri langsung ke Bu Shirley aja supaya waktunya karena waktu kita terbatas ya. Tapi at least kita kan sudah belajar. Yang penting di sini pendekatan ke nasabahnya bagaimana. Nanti masalah teknis menggunakan aplikasinya mungkin bisa jabri aja ya. Nah, oke. Yang lain mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya akan minta tolong. Thank you ya Bu Shirley ya untuk sharingnya. Nah, saya akan lanjut ke teman kita yang kedua yang closing juga. Di sini saya lihat ada siapa ini ya? Kok keluar saya? Sorry. Di sini saya lihat ada yang closing juga. Jerry.
Jerry. Limboni. Devi dulu. Yuk. Devi. Devi mungkin bisa sharing, Devi. Dev, gimana sharing? Apa ini tatap muka atau nggak tatap muka? Atau telepati nih, Dev? Dev. Halo, ada Devi? Devi nggak nyimak. Halo, Devi? Oke, Lanjut kalau dulu jauh. lanjut mungkin Agnes. Agnes ada nggak Agnes? Mungkin ada Agnes yang bisa sharing? Halo, Agnes? Halo, Pak. Oh ya, ini Devi ya? Iya. Oh ya, Devi ada. Devi bisa cerita. Gimana Mbak Agnes closingnya? sama saya. Devi dulu aja. Oh ya. Halo pagi teman-teman. Pagi, ayo. Iya, saya cuma closing satu case sih. Ini nasabah lama. Jadi ceritanya satu keluarga itu sudah jadi nasabah saya, cuman suaminya belum. Terus saya sharing tentang corona itu, akhirnya dia oke, langsung disuruh buatkan proposal, data dikasihin ke saya langsung closing. Jadi untuk masalah tanda tangan sih nasabah saya nggak keberatan kalau saya bantu. Jadi saya masih belum pakai yang kayak C. Shirley yang tim viewer itu sih. Gitu sih kalau saya nggak ada kesulitan karena memang nasabah lama sih. Saya lagi buka-buka CFA. Apa yang ditawarin, Dev? Yang ditawarin apa, Dev? Yang jelas saya cerita kalau yang tentang segitiga resiko kehidupan itu, saya cerita tentang kalau sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah manfaat dasarnya itu tentang rumah sakit sih. Kebetulan kan nasabah saya itu nggak percaya tentang BPJS dan asuransi di kantor juga dia tidak cover. Akhirnya saya putuskan untuk open mind masalah PPH Plus sih Pak. Dan kebetulan kan keunggulannya di situasi saat ini itu kan dia butuhnya juga memang karena corona ini kan. Karena Prudential kan cover itu corona. Dan kebetulan juga nasabah saya juga ke cover itu yang corona. Jadi saya cerita gitu. Akhirnya langsung approve sih Pak. Tanpa penolakan. Jadi dia sudah punya asuransi belum sebelumnya? Nggak ada. Dia nggak sama ada. sekali nggak ada. Awalnya dia bergantung sama asuransi kantor, Pak. Cuman saya bilang, loh kalau misalnya kamu asuransi kantor itu bertahan sampai kamu berapa lama? Kalau kamu misalnya di PHK dengan era yang zamannya sekarang, apa asuransi kantor itu bisa cover? Mumpung masih muda kan? Saya bilang gitu sih, Pak. Terus dianya bilang. Jadi sebetulnya yang jadi motivasi dia mau closing adalah karena corona, betul ya? Iya, karena saya juga sempat cerita kalau memang nasabah saya itu ada yang positif corona. Dan memang Prudential juga cover untuk PPH Plus-nya di uang santunan plus sama 1 juta per malamnya itu. Oke. Nah, teman-teman, jadi dari sharingnya Dev ini kan sudah jelas, sebetulnya situasi sekarang ini adalah situasi yang tepat untuk kita bercerita tentang insurance, ya. Dan banyak sekali klien-klien kita yang closing karena mereka merasa bahwa mereka butuh asuransi karena ada corona ini. Jadi itulah sebabnya kenapa kok kita lihat, produksi kita kok luar biasa ya, walaupun ada pandemi, walaupun ada social distancing, kenapa kok bisa closing semua? Ya karena memang orang lagi butuh insurance saat-saat ini, teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang berpikir, Pak, ini saya beli turun, ini nggak benar ya. Contoh misalkan saya pernah kasih permisalan, saat ini apa sih yang menjadi top priority untuk orang memakai uangnya? Ya mereka pasti akan membelanjakan uangnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, ya kan? Contoh misalkan harga masker yang begitu mahal pun mereka beli, ya kan? Harga hand sanitizer yang mahal pun mereka beli. Kenapa? Karena itu menyangkut kesehatan mereka. Nah, insurance itu juga menyangkut kesehatan mereka. Oleh sebab itu sebetulnya saat ini tepat untuk bercerita tentang insurance. Ya, oke, mungkin ada yang mau tanya sama Devi? Nggak ada, karena case saya gampang banget. Case-nya gampang, ya. Oke. Nggak ada tantangannya. Kalau gitu, sudah terbiasa closing soalnya Devi ya. Iya, amin Pak. Oke, aku nanya Dev. Ini ada tanya tuh Devi. Ida ini Bu Ida yang nanya, pusing saya. Iya. Enggak, kemarin kan klaim nasabah kena COVID ya. Oh iya. Dia masuk ICU. Belum klaim sih.
Belum saya klaim kan, Bu. Maksudnya dia lagi Oh, rembas berarti. Rembas. gini, Bu, Dia saya sedikit cerita tentang corona ya, nasabah saya yang kena corona ya. Halo, Iya. dengar nggak? Iya, Ya, iya. jadi ceritanya gini, nasabah saya itu waktu itu positif corona, dia tes di rumah sakit swasta Premier. Setelah itu dia dirujuk di rumah sakit pemerintah karena di Surabaya kalau pasien kena corona itu harus ke rumah sakit pemerintah. Kemudian kan masuk tuh ruang isolasi. Setelah di ruang isolasi semua biaya itu di-cover oleh pemerintah untuk khusus corona. Tapi dia kan ada yang namanya manfaat PPh Plus itu kan kalau di tabel itu kan ada yang namanya manfaat santunan harian. Lah itu nasabah saya dapat tuh, itu bisa diklaimkan karena dia punya PPh Plus. Plus dia juga ada Prudential kasih 1 juta per malam. Gitu. Jadi cuma menunjukkan Jadi hasil totalnya 2 juta, Dev ya? betul, Pak. Kemarin sudah saya pastikan itu Sampai 2 di juta berarti ya? Iya, betul, Pak, 2 juta. Jadi itu syaratnya cukup mudah sih, cuma tunjukkan hasil positifnya yang menyatakan itu dia diagnosanya itu, hasil labnya itu positif. Udah sih sama SKD-nya itu. Cuma saya masih belum berani ngurus SKD-nya. Saya juga takut kalau ke rumah sakit minta SKD-nya. Jadi saya pending, kebetulan Prudential juga kasih kebijakan batasnya sampai 120 hari ke depan. Oh iya. Dan cuma di cover sampai 30 April. Nanti setelah 1 Mei Prudential sudah nggak kasih. Oke, jadi teman-teman buat nasabah